Muhammad SAW yang telah membawa syariat yang mulia dan agung ini. Ikhwati fillah rahimakumullah, sebagaimana yang sudah kita rencanakan, pada kesempatan kali ini kita akan mentadaburi surah Al-Zalzalah, di mana surah ini di antara surah yang mempunyai keistimewaan luar biasa, sekalipun seluruh ayat Al-Quran mempunyai keistimewaan, tetapi ini ada lebihnya karena diantaranya karena mudah untuk kita hafalkan. Dan pada kesempatan kali ini kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah berikan kepada kita kelapangan hati untuk bisa mentadaburinya dan menerima dengan sepenuh jiwa. Untuk pendahuluannya, surah Al-Zalzalah ini adalah surah ke-99 dalam urutan Al-Quran. Surah ini terdiri dari 8 ayat dan tergolong pada surah Makkiyah menurut sebahagian ulama, dan ada lagi sebagian yang mengatakan Madaniyah. Maksudnya adalah surah Makkiyah itu surah yang diturunkan ketika Rasulullah SAW masih berdakwah pada periode Makkah, yaitu 13 tahun pertama. Kemudian kalau Madaniyah itu adalah ayat-ayat yang diturunkan ketika Rasulullah berdakwah pada periode Madinah, 10 tahun terakhir dari dakwah beliau. Namun yang paling yang paling kuat pendapatnya adalah yang mengatakan surah ini adalah Makkiyah, merujuk kepada ciri khasnya ayatnya pendek-pendek, kemudian dalam satu surat tidak banyak-banyak ayatnya. Kemudian juga inti ceritanya adalah mengingatkan manusia kepada kehidupan akhirat. Selanjutnya nama Zalzalah ini diambil dari kata zilzal yang berarti goncang, yang terdapat dalam ayat pertama surah ini. Kemudian dalam bahasa kitanya kira-kira gempa ya, gempa yang dahsyat sekali begitu. Kemudian kandungan surah ini menerangkan tanda-tanda permulaan hari kiamat, dan pada hari itu bumi digoncangkan dan manusia bertanya-tanya mengenai kejadian saat itu. Kemudian surah ini membicarakan tentang hari kiamat yang merupakan peristiwa yang sangat dahsyat, yang tidak bisa kita bayangkan bagaimana kedahsyatannya. Jangankan untuk membayangkan kedahsyatan hari kiamat, saya pernah mengalami sendiri beberapa kali gempa di Padang ini dulu, dan itu luar biasa mengerikannya. Ikhwati fillah rahimakumullah. Maaf, ada yang masuk. Kemudian ketika pas kita merasakan gempa tersebut, kita tidak mengira sebelumnya ada gempa sebesar itu ya. Tapi itu masih bisa diukur oleh manusia. Sementara kalau hari kiamat itu gempa yang tidak bisa lagi kita ukur kedahsyatannya. Ya, skala Richternya itu sudah tidak ada ukurannya lagi karena bumi ini atau alam semesta menjadi hancur. Kemudian surah ini membicarakan tentang hari kiamat yang merupakan peristiwa yang sangat dahsyat seterusnya, dan surat ini juga menceritakan tentang janji bahwa mendapatkan Al-Zalzalah ini dengan surat sebelumnya, dan ini merupakan sebuah kebiasaan para ulama apabila dia menjelaskan atau menafsirkan suatu ayat, maka dia akan lihat apa hubungan surah ini dengan surah sebelumnya, dan nanti apa hubungan surah yang kita bahas sekarang ini dengan surah berikutnya. Tentu saja karena kita lagi membahas ini, sebelumnya seharusnya itu kita sudah membahas surah Al-Bayyinah, di mana hubungan surat Zalzalah dengan surat sebelumnya itu atau surat Bayyinah adalah pada surah Al-Bayyinah diterangkan orang yang akan mendapatkan balasan yang baik dan orang yang akan mendapatkan siksa. Sedangkan surat Al-Zalzalah menerangkan kapan datangnya balasan itu. Waktunya dijelaskan. Kemudian hubungan surah Zalzalah dengan surah setelahnya, bahwa surah ini menerangkan tentang balasan atas perbuatan yang baik dan yang buruk. Sedangkan pada surah Al-Adiyat yang sudah kita bahas pada bulan yang lalu, Allah Subhanahu wa taala mencela mereka orang-orang yang telah mencintai kehidupan dunia dan mengabaikan kehidupan akhirat dan tidak mempersiapkan diri mereka untuk kehidupan akhirat itu.
dengan amal kebajikan. Ikhwati fillah, kita langsung kepada tentang surah pendek ini. Namun surah Zalzalah ini adalah surat yang pendek, namun memiliki pesan yang sangat penting baik bagi kaum muslimin. Pesan yang apabila dapat diapresiasi dengan baik, maka akan mendorong diri umat pada kebaikan dan menjaga diri dari dosa dan kemaksiatan. Dalam sebuah riwayat, Abu Bakar radhiyallahu anhu, sahabat utama Rasulullah, ya, begitu besar rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga beliau menangis ketika turunnya surat Al-Zalzalah ini. Sebagaimana yang diceritakan dalam tafsir Al-Qurtubi dari Abdullah ibnu Amr ibnu Al-As, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula annakum tukhti'una wa tuznibuna wa yaghfirullahu lakum." Ya, seandainya kalian tidak berbuat salah dan dosa sehingga Allah mengampuni kalian, maka Allah akan menciptakan makhluk lain yang berbuat salah dan dosa sehingga Allah akan mengampuni mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Slide-nya 2 setelah ini, setelah makna al-mufradat. Maksud kira-kira dari ayat hadis yang disebutkan tadi itu, ya, bukan bermakna bahwasanya Rasulullah menganjurkan kita untuk melakukan perbuatan dosa. Akan tetapi di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan hiburan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan hiburan kepada Abu Bakar, di mana dia sangat ketakutan mendengarkan ayat Zalzalah ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa hambanya yang sudah terlanjur melakukan perbuatan jahat, kemudian mereka bertaubat dengan syarat bertaubat. Ya, andaikan kita umpamanya tak melakukan dosa, kemudian hidup dalam kondisi baik semuanya, Allah Subhanahu wa taala akan melenyapkan kita begitu. Kemudian Allah datangkan makhluk baru yang mereka itu bersalah dan berbuat dosa, kemudian dia minta ampun kepada Allah dan diberikan oleh Allah keampunan. Menunjukkan bahwasanya jangan berputus asa atas dosa-dosa yang sudah kita lakukan, segera bertaubat kepada Allah karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Kemudian keutamaan surah Al-Zalzalah ini. Surah Zalzalah memiliki keutamaan yang agung sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Bahkan surat ini menyamai seperempat Al-Quran. Yu'adil rubu Al-Quran, kata Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW juga merekomendasikan surat ini dapat digunakan menjadi mahar. Ya, kisahnya, suatu kali Rasulullah SAW bertanya pada salah seorang sahabatnya, apakah engkau telah menikah atau masih membujang? Karena Rasulullah melarang sekali sahabatnya untuk membujang. Lalu sahabat itu menjawab, belum ya Rasulullah, saya masih membujang. Kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi, apakah engkau hafal surah Az-Zalzalah? Dia menjawab, ya, saya telah hafal dan telah menguasainya. Maka Rasulullah SAW memerintahkan kepadanya untuk menikah, karena surah Al-Zalzalah itu menyamai seperempat Al-Quran. Maksudnya surah ini dijadikan mahar. Ya. Bagaimana maksudnya dijadikan mahar? Jadi karena dia sudah hafal, maka nanti dia ajarkan kepada istrinya surah ini, sehingga istrinya juga hafal, dan ini sah dijadikan sebagai mahar ganti berbentuk benda. Ya. Jadi Al-Quran ini bisa digunakan untuk menjadi mahar, tapi bukan sekedar untuk dibacakan. Ya, ada juga orang sebagiannya pada akhir-akhir ini menjadikan Al-Quran sebagai mahar, tapi itu sebentuk hafalan yang dia ucapkan saja ketika pernikahan. Yang seharusnya itu adalah dia hafalkan atau dia ajarkan kepada istrinya. Seterusnya, surah inilah yang diajarkan Rasulullah SAW kepada salah seorang sahabatnya meminta dibacakan Al-Quran, tapi Rasulullah menganjurkan kepadanya membaca surah-surah yang panjang. Tapi sahabat mengatakan ia tidak sanggup mengingat usianya telah dia tidak sanggup mengingatnya karena usianya sudah lanjut. Ia tidak mampu lagi membaca surah yang panjang. Karena Rasulullah mengajarkan karenanya Rasulullah SAW mengajarkan kepadanya untuk membaca surah Al-Zalzalah. Dikarenakan dia seimbang dengan seperempat Al-Quran dan membacanya mudah, menghafalnya juga mudah. Di
kita usahakanlah walaupun umpamanya kita tidak bisa menghafal yang panjang-panjang atau seluruh Al-Qur'an, paling kurang kita bisa menghafalkan Al-Zalzalah ini atau sedapat mungkin paling kurang juz amma. Nah, ini sebagai tambahan bagi ada penjelasan surah ini. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan nanti kepada orang yang hafal Al-Quran dikatakan oleh Allah, Iqra warattil kama turattilu hafid dunya. Baca dan tartilkanlah, bacalah pelan-pelan Al-Quran itu sebagaimana engkau membacanya ketika hidup di dunia. Fa inna manzilataka fi akhiril ayah turattiluha. Dan maka posisimu di dalam surga nanti pada ayat terakhir yang kamu baca. Nah, jadi kira-kira mungkin ya sebagai pendekatan pemahaman nanti itu ketika seseorang sudah dimasukkan ke dalam surga, menentukan posisinya ya, ibaratkanlah mungkin seperti kita naik hotel begitu, masuk ke dalam lift, maka disuruh kita untuk membaca Al-Quran itu dan liftnya terus naik terus begitu ya, tentu saja berbeda dengan lift di dunia ya, naik terus, maka lift itu akan berhenti di akhir ayat yang kita baca. Jadi kalau kita semakin banyak menghafal Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, maka semakin tinggi posisi kita. Oleh karena itu mungkin bisa kita perkirakan ya tingginya paling tinggi itu adalah sebanyak ayat Al-Quran. Maka kalau kita tidak bisa menghafalkan seluruh Al-Quran, paling kurang juz amma. Ini karunia Allah untuk kita, umat Nabi Muhammad, diberikan kepada kita 1 juz, tetapi ayatnya pendek-pendek. Kemudian dengan itu kita bisa meningkatkan posisi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ayatnya itu hampir berjumlah lebih dari 500 ayat. Jadi sekurang-kurangnya nanti kita berada pada posisi ke-500 begitu ya. Kalaupun kita tidak akan bisa mendapatkan posisi hafiz Al-Quran 30 juz. Paling kurang kita mendapatkan posisi hafiz Quran seperempat juz. Ya. Kemudian ikhwati fillah, seperempat juz ya, juz amma. Kemudian dalam tafsir Ibnu Katsir diriwayatkan lagi dari Imam Turmuzi bahwa seorang laki-laki tua mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan meminta diajarkan bacaan Al-Quran yang pendek sehingga tidak menyulitkan beliau yang sudah lemah. Maka Rasulullah mengajarkan surah Al-Zalzalah ini. Kemudian lelaki itu bersumpah bahwa ia tidak akan menambah surat lain, cukup dengan mempelajari dan mengamalkan surah ini. Maka Rasulullah mengatakan setelah pria itu pergi, beruntunglah orang tersebut, beruntunglah orang tersebut. Ya, berulang-ulang Rasulullah mengatakan gitu. Kenapa? Nanti ikhwati fillah rahimakumullah kita bisa memahami ya saking dalamnya makna yang terdapat di dalam surah Al-Zalzalah ini. Kemudian kalau kita amalkan sebenar-benarnya, maka dia akan bisa menjadikan rem dan panduan di dalam kehidupan kita sehingga kita terjauh dari perbuatan jahat. Kemudian kita akan mudah melaksanakan perbuatan-perbuatan baik. Seterusnya, di dalam surah ini dijelaskan 2 tahap kejadian akhirat atau hari kiamat nanti. Pada surah ini dikisahkan 2 tahapan kejadian hari kiamat, yaitu masa penghancuran dan masa kebangkitan. Pada tahap penghancuran ini, digoncangkan dengan goncangan yang begitu dahsyat. Menggambarkan kedahsyatan hari ini, Allah mengabarkan bahwa pada hari itu, manusia layaknya kupu-kupu yang berterbangan karena goncangan yang hebat. Bahkan gunung-gunung yang kita lihat begitu kokoh pun pada hari itu seakan seperti bulu yang dihambur-hamburkan, ditiup oleh angin kencang. Setelah semuanya hancur, maka dibangkitkanlah semua manusia dari kematiannya dengan keadaan yang bermacam-macam. Sebagian muka pada hari itu berseri-seri karena bergembira atas balasan yang akan segera mereka dapatkan. Namun sebagian lagi dengan muka yang gelap karena takut akan siksa yang diakibatkan oleh perbuatan waktu di dunia dulu. Bahkan demi menyelamatkan dirinya dari siksa yang ditakutkan, ia rela menebus dirinya dengan anak-anaknya, istrinya, juga saudara-saudaranya. Yang ini insya Allah akan kita tadaburi di dalam surah Abasa nanti, dan juga di dalam surah Al-Ma'arij yang lebih jelas dan lebih dalam pemaparannya. Khotifillah, sekarang kita memasuki ayat per ayat yang terdapat di dalam surah Zalzalah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Khotifillah,
Bagi orang Arab ya mengungkapkan apapun itu akan sesuai bunyi dengan apa yang disampaikan. Ya kalau yang disampaikan itu adalah sesuatu yang keras, maka bunyinya juga huruf-huruf yang keluar juga adalah huruf-huruf yang keras. Tetapi kalau yang disampaikan itu adalah sesuatu yang yang sejuk, yang ringan begitu, maka huruf-huruf yang keluar juga ringan. Ini dipilihkan zilzal ya, bunyinya saja sudah mengerikan begitu. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Dia menggunakan huruf zal. Zal ini huruf yang keras keluarnya begitu. Di mana Allah mengatakan apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Orang-orang kafir bertanya-tanya tentang hari hisab. Nah, nanti kita temukan hal ini di dalam surat Amma ya. An-Naba ya, ayat pertama itu. Yes. Amma yatasaalun, tentang apa mereka bertanya-tanya. Mereka berkata, kapan datangnya hari kiamat itu? Ya, mata sa'ah begitu, dan lain-lain pertanyaan mereka. Lalu Allah menjelaskan dalam surah ini tanda-tanda hari kiamat agar mereka mengetahui bahwa tidak mungkin menentukan waktu datangnya hari tersebut. Jangankan kepada kita manusia biasa, kepada Rasulullah sekalipun, bahkan kepada malaikat Jibril atau bahkan kepada malaikat Israfil itu sendiri, Allah tidak beritahu kapan akan terjadinya kiamat. Cuma kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau lagi naik melaksanakan dipanggil oleh Allah ke langit untuk Isra dan Mi'raj, menerima perintah sholat, Rasulullah diperlihatkan kepadanya malaikat Israfil itu dalam kondisi siap siaga untuk meniup sangkakala tersebut. Sehingga kata Rasulullah, aku ragu ya apakah aku akan sampai ke bumi atau belum, sementara dia sudah meniupnya begitu. Saking siap siaganya malaikat Israfil tersebut menerima perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Saat manusia di seluruh dikumpulkan ya, seluruh manusia ini dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk ditentukan siapa-siapa yang berhak mendapatkan azab dan siapa pula yang harus mendapatkan pahala. Dalam ayat ini Allah mengungkapkan bahwa bumi bergetar dan berguncang sedahsyat-dahsyatnya sebagaimana diterangkan dalam ayat lain dengan firman-Nya yang terdapat di dalam surat Al-Hajj ayat 1. Ya ayuhan nasu ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ata syai'un azim. Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar atau sangat dahsyat. Yauma tarawnaha tadhahalu kullu murdi'atin amma arda'at. Di hari itu kalian akan melihat ibu yang lagi menyusukan anaknya itu akan melemparkan apa yang dia susukan. Ya. Yauma tarawnaha tadhahalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dzati hamlin hamlaha, dan ibu yang lagi hamil akan melahirkan anaknya begitu saja ya, tanpa dia rasakan dan juga dia tak peduli dengan yang dia lahirkan. Padahal posisi seorang ibu yang sangat sayang kepada anaknya adalah ketika anaknya lagi digendong untuk disusui. Biasanya justru ada apa-apanya, terjadi goncangan sedikit saja atau jadi terbunyi ledakan segala macam, pertama sekali yang teringat oleh seorang ibu yang mempunyai bayi adalah anaknya. Tapi kali ini saking dahsyatnya, justru anaknya yang sudah dipangku itu, yang lagi dia pangku itu dia lepaskan, dia buang begitu saja. Kemudian anaknya meluncur dari rahimnya tanpa dia rasakan ya. Kemudian wataran nasa sukara wa ma hum bisukara walakin adzaballahi syadid. Dan kalian melihat manusia itu dalam kondisi mabuk padahal mereka sebenarnya tidak mabuk. Kenapa hal itu terjadi? Karena azab Allah begitu dahsyatnya. Kemudian apa kata Allah lagi di dalam surat yang lain senada dengan ayat ini? Idza rujjatil ardu rajja, terdapat di dalam surat Al-Waqiah. Apabila bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya, ya. Ada perbedaan. Di ayat ini digunakan zalzala. Sementara di dalam surat Al-Waqiah itu rujja, ya. Kalau kita detilkan ya, kalau zalzalah itu goncangannya begini ya, seperti orang mengayak makanan begitu ya, atau sesuatu.
Kemudian kalau apa rujat itu goncangannya begini, atas bawah ya, atas bawah. Jadi ayat Al-Qur'an ini rinci. Jadi kedua-duanya akan terjadi di samping goncangannya ke kiri dan kanan kemudian juga atas dan bawah begitu. Bisalah dibayangkan bagaimana dahsyatnya. Biasanya kalau terjadi gempa kan antara salah satu, ada yang begini, ada yang naik turun begini. Ini di hari kiamat kedua-duanya terjadi. Keterangan ini menunjukkan tentang dahsyat keadaan ketika itu. Dimaksudkan untuk menarik perhatian orang-orang kafir agar mereka memikirkan dan merenungkan. Seakan-akan dikatakan kepada mereka, apabila bumi sebagai benda padat bisa bergetar dengan dahsyat pada hari itu, maka mengapakah kamu sendiri tidak mau sadar dari kelalaian dengan meninggalkan kekafiranmu? Selanjutnya, ayat ini juga menggambarkan keadaan yang akan dihadapi kelak ketika hari mulai kiamat, apabila telah digempakan bumi itu segempa-gempanya. Dengan diakhiri segempa-gempanya, ya, zulzilatil ardu zilzalaha. Itu di dalam bahasa Arab namanya maf'un mutlak, ya, yang dia itu di pengulangan dari kosakata yang inti dari di awalnya. Gempa, kemudian di belakangnya diulang lagi dengan segempa-gempanya, menunjukkan kedahsyatan. Dengan diakhiri segempa-gempanya atau sehebat-hebatnya, dapatlah difahami bahwa gempa itu bukan lagi gempa biasa, melainkan seluruh permukaan bumi, bukan lagi karena letusan sebuah gunung, melainkan bumi itu seluruhnya telah tergoncang dari tempat jalannya. Selanjutnya ayat kedua, wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Dalam ayat ini Allah menyatakan bahwa pada hari terjadi goncangan itu, karena dahsyatnya maka bumi menghamburkan isi perutnya yang terpendam berupa logam, harta simpanan dan mayat-mayat isi kuburan. Dalam ayat lain yang sama maksudnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat, ya. Dan apabila bumi diratakan dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya menjadi kosong. Surat Al-Insyiqaq ayat 3 sampai 4. Contohnya ya sebagaimana yang pernah terjadi ya gempa Gunung Krakatau pada tahun 1883 yang saat ini terjadi pada Gunung Merapi dan lain-lainnya di Indonesia, ya, yang begitu dahsyat sehingga mengeluarkan larva dan isi perut. Itu baru kejadian, bukanlah kiamat, ya. Itu adalah hal alami biasa saja. Sudah begitu dahsyatnya dan mengerikan, ya, dan tidak bisa kita bayangkan bagaimana kengerian dan kedahsyatan di hari kiamat nanti. Dia bukan sekedar meletus tetapi betul-betul dikeluarkan seluruh isinya. Selanjutnya waqalal insanu malaha, dan manusia bertanya mengapa bumi menjadi begini. Dalam ayat ini Allah mengungkapkan bahwa orang-orang yang berkesempatan mengalami dan menyaksikan kejadian yang dahsyat yang belum pernah terjadi dan dialami oleh mereka membuat terperanjat orang-orang yang melihatnya. Berkata, apa gerangan yang terjadi bagi bumi yang belum pernah terjadi sebelumnya? Dan hal ini, ya, kata ulama dalam tafsirnya, karena yang menyaksikan hari kiamat itu adalah seluruhnya adalah orang kafir. Kenapa? Karena ketika terjadinya hari kiamat itu, tidak ada lagi orang yang beriman dan tidak ada lagi orang yang mengenal Allah. Jangankan mengenal Allah, mengungkapkan kata-kata Allah saja sudah lama tak disebutkan lagi begitu. Maka mereka tidak pernah mendapatkan informasi bahwa akan ada hari seperti itu. Jadi, ikhwati fillah rahimakumullah, selagi masih tahu orang bahwa hari kiamat akan datang, insya Allah kiamat masih jauh. Ya, kenapa? Karena pada hari kiamat itu terjadi, tak ada lagi orang yang tahu bahwa akan terjadi kiamat begitu. Karena tidak ada lagi informasi kepada mereka, tidak ada lagi nasihat, tidak ada lagi kata-kata orang kenal dengan pencipta alam ini atau kenal dengan agama. Manusia sudah dimabuk dengan kesenangan dunia saja. Dalam ayat lain yang bersamaan maksudnya Allah berfirman, wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara. Di ayat surat Al-Hajj yang sudah kita sebutkan tadi, ketika itu kalian melihat manusia dalam keadaan mabuk padahal mereka tidaklah mabuk sebenarnya. Ayat ini menambah pengertian kita atas kuat dan hebatnya gempa besar itu.
sehingga goncangan bumi yang sedemikian hebat menjadikan bumi laksana diayunkan, sehingga segala isi yang tersimpan di balik bumi terbongkar keluar, tidak ada lagi yang tersembunyi, sampai tulang-tulang manusia yang beratus ribu tahun telah terkubur di balik kulit bumi itu akan terbongkar keluar. Menurut Imam Al-Qurtubi, ada juga orang yang mentafsirkan segala isi-isi yang berat dalam bumi itu bukan saja tulang-tulang manusia, melainkan perbendaharaan emas, perak, ya, minyak bumi, segalanya yang menjadi kekayaan bumi pun terbongkar seluruhnya. Dengan tafsiran demikian itu, kita di zaman sekarang yang telah melihat betapa banyak kekayaan terpendam di dalam bumi, sejak dari bensin, minyak tanah, akan dapat menggambarkan betapa hebatnya pada waktu itu. Kalau isi bumi terbongkar keluar, lahar tanah alangkah dahsyatnya pada waktu itu. Dan kiamat pasti datang. Selanjutnya, pada ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Ini tentu setelah hancur, kemudian dikembalikan lagi dia menjadi bumi yang baru. Pada hari itu bumi itu sendiri akan menceritakan sendiri kabar berita tentang dirinya, yaitu meskipun bukan bumi berkata dengan lidah seperti kita sekarang, tetapi keadaan yang telah terjadi itu, yang kian lama, kian hebat, dahsyat dan menakutkan, telah menjawab sendiri pertanyaan yang timbul di hati manusia, yaitu bahwa inilah permulaan hari kiamat, dunia lama mulai dihancurkan dan zaman akhir telah mulai datang. Kemudian juga bisa kita pahami bahwasanya yauma idzin tuhaddisu akhbaraha, pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Ulama mengatakan ibaratnya bumi ini adalah bagaikan sebuah harddisk, ya, yang merekam seluruh apapun yang terjadi, yang harddisknya ini tidak akan pernah rusak. Allah Subhanahu wa taala telah merekam apapun yang pernah kita lakukan di permukaan bumi. Untuk pendekatan pemahaman ikhwati fillah, kita pada hari ini, ya, orang-orang dengan ilmu yang canggih bisa mengetahui, ya, seseorang melakukan kriminal dengan umpamanya dengan memotokan tempat yang sudah di tempat perbuatan jahat itu berlangsung, kemudian meneliti sidik jari dan segala macamnya yang bisa menginformasikan tentang kejahatan tersebut. Ini baru usaha manusia. Kemudian bahkan ada yang CCTV begitu. Dan CCTV Allah Subhanahu wa taala melalui alamnya ini lebih hebat dan lebih jitu, yang tidak akan mungkin salah dalam memberikan informasi nanti kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada seorang pun yang bisa melarikan diri dan membantah atas apa yang pernah dia lakukan di permukaan bumi ini. Ilmu manusia saja sudah bisa melakukan itu, apalagi ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan oleh Rasulullah SAW bahwa pada hari kiamat nanti bumi itu akan bercerita segala apa yang telah terjadi. Ya, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW mengatakan, tahukah kamu apa yang disebut dengan akhbaraha, atau apa yang dimaksud berita yang dikatakan bumi? Sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Ini sifat sopan santun dan adab sahabat kepada Rasulullah. Mereka tidak mau menerka-nerka dan mengatakan sesuatu yang mereka tidak ketahui. Langsung diserahkan kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian Rasul menjelaskan makna itu, bahwa yang dimaksud dengan berita yang akan diceritakan bumi itu, bahwa bumi akan memberikan kesaksian terhadap setiap perbuatan manusia. Manusia akan diberi kesaksian oleh bumi apakah ia laki-laki ataupun perempuan di dunia tentang perbuatannya, dan berkata dia melakukan ini dan itu. Dia telah melakukan ini dan itu, ya, pada hari ini dan hari itu. Beliau berkata lagi, itulah yang dimaksud dengan akhbaroha. Hadis diriwayatkan oleh Imam Turmuzi dan Imam Ahmad. Jadi tidak akan ada seorang yang bisa mengingkari apa yang telah dia lakukan dan melarikan diri dari pertanggungjawaban. Sesungguhnya bumi ini mencatat semua yang terjadi dari hari demi hari, jam demi jam, detik demi detik, baik yang kecil maupun yang besar. Hal itu tidak luput dari pencatatan dan rekaman malaikat yang sudah ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Ibnu Katsir mengutip hadis Rasulullah SAW, dikatakan bahwasanya Rasulullah bersabda, hati-hatilah kamu di muka bumi ini,
Bumi ini yang merekam seluruh yang kamu lakukan. Sesungguhnya setiap orang yang melakukan perbuatan apapun, apakah itu perbuatan baik ataupun perbuatan buruk, sesungguhnya bumi itu akan menginformasikan seluruh perbuatan yang kita lakukan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan untuk menyampaikan seluruh berita tadi. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada bukti segala macam, tetapi bukti ini justru digunakan untuk kepada orang yang bersalah agar mereka tidak mengingkari apa yang telah mereka lakukan ketika hidup di dunia dulu itu. Kemudian Allah mengatakan bi anna rabbaka auhalaha, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu kepadanya, maksudnya kepada bumi, bahwa segala yang telah terjadi itu adalah suatu ketentuan yang pasti dari Allah, takdir yang telah ditentukan atau ajal yang telah sampai pada waktunya, bilangan dunia sudah habis. Maksudnya adalah Tuhanlah yang memerintahkan bumi itu bergoncang, rusak, hancur, runtuh dan mengeluarkan segala isinya yang terpendam di dalamnya itu. Sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat yang kedua tadi. Ya, bi anna rabbaka auhalaha. Jadi ini seluruhnya terjadi atas perintah Allah, ya, tidak ada ikut campurnya manusia, tetapi ini adalah kehendak dari yang telah menguasai, yang telah menciptakannya dan telah mengaturnya. Selanjutnya Allah mengatakan yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Di hari itu, ya, manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macam supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka. Ashtatan, berbagai macam, ya. Tidak satu model manusia ketika dibangkitkan dari kuburan. Di hari itu manusia akan pergi pergi berpisah-pisah. Berpisah-pisah tersebar-sebar di bawah untung masing-masing. Keluar dari kampung halaman atau rumah tangganya sehingga terpisah-pisahlah di antara satu dengan yang lain, tidak dapat berkelompok lagi. Ya, tentu, ya. Mereka seperti terjadi tsunami saja di Aceh, manusia terpisah-pisah. Apalagi di sini. Kemudian hal ini pun diterangkan lebih jelas lagi dalam surah Abasa ayat 34 sampai 37, bahwa di hari itu orang lari dari saudaranya, dari ibunya dan ayahnya, dari istrinya dan anak-anaknya, karena masing-masing orang menghadapi urusannya masing-masing. Ini ketika setelah dikumpulkan atau dihidupkan kembali, ya, manusia akan membawa untungnya masing-masing. Dia mengatakan nafsi nafsi. Jangankan kita, nabi-nabi saja selain Rasulullah SAW akan mengatakan kepada umatnya, kepada keluarganya sendiri, urus dirimu masing-masing. Bahkan Nabi Ibrahim akan kabur dari ayahnya, Nabi Nuh akan melarikan diri dari anaknya. Kemudian Siti Aisyah akan melarikan diri dari suaminya Firaun. Urus diri masing-masing. Mereka tidak ingin ada keterikatan pada hari itu, ya. Bahkan tidak ada cerita orang yang paling saling mencintai di dunia ini tidak akan peduli pada waktu itu. Untuk diperlihatkan kepada mereka amal-amal mereka, ya. Apa maksudnya? Itulah pula yang dinamakan Yaumul Hisab, hari perhitungan atau Yaumul Mizan, hari penimbangan. Akan diselidiki satu demi satu amal perbuatan, kegiatan dan usaha selama hidup di atas dunia, baiknya dan buruknya, dan semuanya akan diperlakukan dengan adil dan tidak ada yang tersembunyi pada hari itu, ya. Khotifillah, untuk sebagai gambaran bagi kita supaya kita lebih berhati-hati, ya, mungkin kita sekali-kali pasang CCTV untuk diri kita sendiri. Kemudian nanti sorenya kita pasang pagi di tempat ruangan biasa kita berkegiatan. Nanti di sore hari kita putar itu kembali, kemudian mungkin dipercepat. Pasti ada bagian-bagian yang yang ketika kita saksikan kembali itu membuat kita sendiri lucu atau kita segan melihat diri kita sendiri. Ya, itu baru mungkin satu hari. Ya, bagaimana dengan semenjak kita akhir balik sampai kita meninggal, itu semuanya tidak ada CCTV yang terluput dari dari pantauan malaikat Raqib dan Atid. Disebutkan pada hari itu atau di hari kiamat, keluarlah semua manusia dari kuburnya dengan berkelompok-kelompok atau bergolong-golongan. Akan diperlihatkan kepada manusia semua perbuatannya. Semua orang akan menyaksikan tak terkecuali dirinya sendiri.
Tentu saja kelompok pertama akan terbelah dua, kelompok orang yang beriman, kelompok orang yang kafir. Kemudian orang yang beriman pun bertingkat-tingkat, dan dia akan dibangkitkan atau dikumpulkan sesuai dengan spesialisasi kesolehan dia ketika hidup di dunia. Ahli solat bersama ahli solat, ahli puasa bersama ahli puasa, kemudian ahli sedekah, ahli zakat, ahli haji, kemudian ahli kebaikan yang lainnya. Kemudian begitu juga dengan para durjana, orang-orang kafir dibangkitkan nanti, pemimpin zalim sesama pemimpin zalim. Kemudian para munafikun bersama munafikun, ahli zina sama ahli zina, pencuri sama pencuri, pembunuh sama pembunuh, pemabuk sama pemabuk. Begitulah kira-kira akan dibangkitkan oleh Allah sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah, yuhsyarul mar'u man ahab. Seseorang akan dibangkitkan nanti di akhirat bersama dengan orang-orang yang dia cintai. Ya, bagi orang-orang yang mempunyai catatan amal baik, maka ia akan memperlihatkan kebanggaannya di hari itu kepada orang lain. Ya, sebagaimana dikatakan di dalam surah Al-Haqqah itu ya, di dalam ayat yang lain dikatakan wujuhu yauma idzim musfirah dhahiqatum mustabsyirah. Pada hari itu wajah ceria, ya, kemudian tersenyum simpul bahagia dengan amal perbuatan yang sudah dia lakukan di dunia, karena Allah akan membalasi segera pada waktu itu dengan surganya. Bagi orang-orang yang menerima catatan amal perbuatan ini, diberikan dengan tangan kanannya, dan menandakan bahwa amalnya adalah amal positif. Kemudian sebaliknya orang yang menerima catatan amal perbuatan dari belakang, ya, dilemparkan dari belakang atau menerimanya dari sebelah kiri, akan menerima melalui tangan kirinya gitu. Bahkan ia menginginkan kematian saja. Dalam ayat lain dikatakan bahwa mereka akan menginginkan kematian saja. Di dalam ayat yang lain dikatakan ia lebih baik tidak perlu diberikan catatan amal itu, ya. Aduh, kiranya kenapa catatan ini tidak diberikan saja kepada saya. Saya tidak dituntut. Kemudian dikatakan dalam akhir surat An-Naba, ya laitani kuntu turaba, katanya. Aduh, kiranya aku dijadikan tanah saja kembali sebagaimana asalku dulu. Tapi ikhwati fillah, kehendak Allah manusia ini, kita ini diciptakan untuk abadi, bukan untuk sementara, ya, dan akan dimintai pertanggungjawaban dan akan diberi balasan nanti di akhirat. Maka ayat ini mengingatkan kita selalu untuk berhati-hati dan berjalan dengan lurus di permukaan bumi ini. Ibnu Katsir berkata, nanti manusia akan dibangkitkan dari kuburnya dan menuju tempat perhitungan atau tempat hisab di padang mahsyar. Mereka itu bergolong-golongan, golongan yang celaka yang masuk ke dalam neraka dan golongan yang baik masuk ke dalam surga. Disebutkan dalam ayat yang lain bahwa perjalanan manusia yang dimasukkan ke neraka, dia diseret oleh malaikat, ya, bahkan hendak dimasukkan ke dalam neraka itu dia sudah merasakan dari kejauhan panasnya api neraka, kemudian didorong oleh malaikat sehingga mereka masuk ke dalamnya. Pada saat itu manusia bangkit dan keluar dari kuburnya untuk diperlihatkan amalnya masing-masing. Nih, kemudian di ayat dua ayat terakhir inilah intinya yang sangat penting sekali bagi kita. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang melakukan atau mengerjakan perbuatan kebaikan seberat zarrah, ya, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan begitu juga siapa yang melakukan perbuatan jahat walaupun sebesar zarrah, ya, dia juga akan melihat balasannya. Sekarang kita lihat apa itu kira-kira maksudnya zarrah itu. Nah, diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri ketika turun surat ini, dia bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah aku akan melihat seluruh amal perbuatanku? Rasulullah SAW menjawab, berbahagialah engkau wahai Abu Sa'id. Kebaikan itu akan dilipat gandakan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Bahkan Allah melipat gandakannya menjadi lebih tinggi lagi dengan kelipatan yang tiada batasnya. Sebaliknya, perbuatan buruk dibalas sebesar keburukannya. Bahkan Allah dapat mengampuninya. Seseorang kamu tidak akan selamat dengan amal perbuatannya saja, melainkan karena rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau perbuatan baik akan dilipat gandakan. Siapa yang melakukan perbuatan baik paling kurang kelipatannya itu adalah 10 kali lipat.
Di dalam ayat yang dikatakan oleh Allah 700 kali lipat, dan bahkan kelipatan yang tidak disebutkan banyaknya begitu, saking luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diberikan kepada hambanya yang soleh-soleh. Jadi semakin soleh seseorang, semakin ikhlas niatnya, maka semakin besar kemungkinan pahalanya itu dilipat gandakan oleh Allah. Dan paling minim yaitu 1:10. Sementara perbuatan jahat, satu yang akan dibalas oleh Allah dengan satu. Itulah makanya kata Rasulullah SAW, sesungguhnya kalian tidak akan masuk surga karena banyaknya perbuatan amal kebaikan kalian. Tetapi kalian akan masuk surga karena rahmat Allah saja. Kenapa bisa kita renungkan, ikhwati fillah? Setiap dosa yang kita lakukan itu sudah jelas pasti menuai dosa, menuai kesalahan, menuai azab nanti. Tetapi perbuatan baik yang kita lakukan itu belum tentu. Kenapa? Mungkin niat kita belum ikhlas. Kemudian sudah ikhlas, tapi mungkin rukun dan syaratnya dengan kesempurnaan amal itu kita belum sebagaimana semestinya. Atau kemudian kita waktu itu sudah sempurna, sudah ikhlas di waktu itu, tapi setelah jauh hari kita ungkit-ungkit lagi, ya. Kemudian sehingga muncul riya dan wujud pada jauh-jauh hari setelahnya. Amal yang sudah kokoh ini runtuh lagi dia, habitat a'maluhum, atau nanti dia tidak wujud, namun ada dosa-dosa yang dilakukan sehingga berkurang jadinya amal yang dia lakukan. Oleh karena itu betul-betullah kita hanya mengharapkan kasih sayang dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surganya, dan jangan sampai kita bangga, merasa pongah atau merasa terlalu optimis bahwa kita adalah penduduk surga. Oh iya ya, saya rajin salat berjamaah 5 waktu sehari semalam, kemudian ditambah lagi tahajud di malam hari, duha di pagi hari, baca Al-Quran banyak, zikir selalu. Kemudian kita kalau saya mati ini sudah pasti masuk surga. Jangan ada sampai hal tersebut terbesit di dalam hati kita, karena ini akan mendatangkan keujuban, ya, kesombongan. Dan yang paling harus dilakukan oleh seorang mukmin, tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun amal yang dilakukan, itu tidak ada artinya dengan nikmat yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Kemudian pada hari itu siapapun yang mengamalkan kebaikan sekecil apapun akan melihat amal tersebut sebaliknya, sekecil apapun amal keburukan yang pernah dilakukan, ia akan melihatnya. Inilah inti dari keimanan kepada hari akhirat. Keyakinan bahwa apapun yang kita lakukan di dunia ini, maka kita akan dimintai pertanggungjawaban. Dan kalau seharusnya, ya, seolah-olah ayat itu kita tuliskan di kening ini, sehingga ucapan, perbuatan, walaupun kecil, tidak akan kita remehkan begitu saja. Akan dimintai oleh Allah pertanggungjawaban. Kenapa kamu lakukan itu? Sampai di dalam sebuah riwayat dikatakan seseorang duduk begitu di pinggir jalan, kemudian dia ambil tanah yang ada di bawahnya itu, kemudian dia beginikan, ya. Kemudian akan ditanya oleh Allah, apa maksudmu melakukan itu tadi? Ya. Kemudian ada seseorang yang dia bersiul begitu, berebutan antara malaikat rakib dan atid. Ini adalah kebaikan, ini adalah kejahatan. Bertengkar mereka, Allah kirim malaikat yang ketiga untuk menjelaskan, uktubu wa alaina tafsir. Tugas kalian catat saja. Malaikat rakib mencatat ini adalah kebaikan, malaikat atid menulis ini adalah kejahatan. Nanti Allah akan tafsil, Allah akan rinci, karena Allah Maha tahu apa yang ada di dalam hati kita ini. Sebahagian ulama mengistilahkan konsep ad-din, yaitu meyakini bahwa semua akan dibalas secara adil setelah menceritakan perbuatan curang manusia dalam bentuk mengurangi timbangan bagi orang lain, sementara untuk dirinya ia minta lebih. Ini yang diceritakan di dalam surat Al-Mutaffifin, ya. Tidakkah orang-orang itu yakin bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan suatu saat, ya. Orang yang melakukan perbuatan jahat, menzalimi ini, menindas itu, kemudian mengambil yang bukan haknya, meninggalkan kewajiban-kewajibannya kepada Allah dan kepada manusia, mereka santai saja melakukan itu. Bahkan ada yang nekat untuk meninggalkan agamanya dan berbangga pula di depan orang banyak, dikira dia akan luput begitu saja. Ya. Ayat ini mengandung pelajaran bahwa keimanan terhadap kebangkitan akan mencegah seseorang dari perbuatan curang atau dosa dan maksiat lainnya. Dalam tafsir Al-Azhar disebutkan,
di dalam dua ayat ini disebutkan zarrah, ya, yang supaya lebih populer kita artikan saja dengan debu. Padahal zarrah adalah lebih halus dari debu. Di zaman modern ini, setelah orang menyelidiki tenaga atom dan telah dapat memanfaatkannya, maka atom itu dipakai dalam bahasa seluruh dunia dengan memakai kalimat zarrah. Jadi orang di Arab mengatakan atom itu adalah zarrah. Jadi amalan walaupun sebesar zarrah itu, ya, sebesar atom, akan diperlihatkan oleh Allah pahalanya, atau kejahatan diperlihatkan balasannya atau ancaman terhadap itu. Ahli-ahli fisika Arab menyebutkan zarrah itu dengan jauharul fard, ya, jauharul fard, ya, sesuatu, ya, benda yang sangat halus yang tidak dapat dibagi lagi, itulah dia zarrah. Jadi bukti bahwa tidak ada satupun yang tersembunyi di sisi Tuhan dari hal amalan manusia dan kegiatan hidupnya, supaya dibalas dan diganjari setimpal dengan perbuatannya tersebut. Syekh Muhammad Abduh dalam tafsirnya menegaskan, ya, ayat ini telah menyatakan bahwa segala amalan dan usaha, baiknya dan buruknya, besar dan kecilnya, akan dinilai oleh Tuhan. Baik yang perbuatan itu orang beriman, ya, yang memperbuatnya itu adalah orang beriman ataupun orang kafir. Tegasnya lagi, amal kebaikan orang yang kafir dihargai Tuhan, meskipun dia dengan demikian tidak terlepas daripada hukuman kekafirannya. Ya, jadi untuk meringankan azabnya mungkin, tetapi untuk mengeluarkan orang kafir dari azab tak mungkin. Kenapa? Salah satu buktinya, ya, ini kita dalam hari-hari Maulid Nabi, di dalam sebuah riwayat yang disampaikan, ini hadis di dalam Bukhari, ya, setelah Rasulullah meninggal, pamannya Abbas itu bermimpi. Di dalam mimpinya itu dia bertemu dengan abangnya Abu Lahab. Kemudian ditanya oleh Al-Abbas, bagaimana kabarmu bang? Begitulah kira-kira. Kemudian apa kata Abu Lahab, semenjak aku berpisah dengan kalian, aku tak pernah merasakan kesejukan, ketenangan, ketentraman walaupun sedetik. Kecuali pada hari Senin, Allah Subhanahu wa taala ringankan untukku azab karena aku bergembira dengan kelahirannya Muhammad. Ya, sekedar gembira dengan kelahiran Rasulullah, dengan bukti dia merdekakan seorang budak namanya Suwaibatul Aslamiyah. Allah Subhanahu wa taala beri dia ganjaran diringankan azabnya sedikit, sehingga dia merasakan sekali setiap hari Senin beda dengan hari-hari yang lainnya. Ya, ini, ya, tapi mengeluarkan dia dari api neraka itu hal mustahil. Beliau kemukakan sebuah ayat di dalam surah ke-21, yaitu surat Al-Anbiya ayat 47, bahwa di hari kiamat itu alat-alat penimbang akan diletakkan dengan sangat adil, sehingga tidak ada satu diri pun yang akan teraniaya, walaupun sebesar biji daripada hama atau telur hama, semuanya akan dipertimbangkan. Tidak ada yang dibiarkan luput begitu saja. Dalam ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala memperincikan balasan amal masing-masing. Maka barang siapa beramal baik walaupun amalnya itu seberat atom atau karena terlalu kecil, niscaya akan diterima balasannya. Begitu pula yang beramal jahat walaupun seberat atom akan merasakan balasannya. Jadi kira-kira, ya, saya sebagai sering memberikan contoh, ya. Ketika kita minum air aqua begitu, aqua gelas, sering di acara-acara seseorang dia minum separuhnya kemudian ditinggalkan saja, ya. Bagi orang itu adalah hal sepele saja, tapi kita harus pikirkan itu berapa atom yang ada di dalamnya, dan akan dimintai oleh Allah seluruhnya pertanggungjawaban, tak ada sedikit pun yang akan dibiarkan begitu saja, ya. Karena Allah mengatakan wala tubadzir tabzira, ya, jangan kalian melakukan perbuatan mubazir. Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang yang mubazir itu adalah teman setan. Bisa kita kiaskan, kita ukurkan dengan amal-amal yang lain, ya, dari dari kondisi kita meminum tadi itu. Apalagi amal yang lebih besar daripada itu, kezaliman dan kejahatan yang kita lakukan di permukaan bumi ini. Amal kebajikan orang-orang kafir tidak dapat menolongnya dan melepaskannya dari siksa kekafirannya. Mereka akan tetap sengsara selama-lamanya di dalam neraka. Adapun keterangan ayat yang menyatakan bahwa pahala amal perbuatan mereka tidak berguna, maksudnya tidak dapat melepaskan mereka dari siksa kekafiran.
walaupun ada keringanan dari siksa kejahatannya selain azab kekafiran. Adapun siksa kekafiran tidak akan dikurangi sedikit pun, ya. Wa nadha'ul mawazinal qistal liyaumil qiyamah fala tazlimu nafsun syai'an fala tuzlamu nafsun syai'an wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tiadalah dirugikan seorang barang sedikit pun. Dan jika amal itu hanya seberat atom pun, pasti kami mendatangkan pahalanya, dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Dalam sebuah hadis dinyatakan bahwa hatim seorang yang paling pemurah dari orang musyrik Arab, ya, diringankan azabnya karena kedermawanannya. Begitu pula Abu Lahab diringankan sedikit azabnya karena kegembiraannya dengan kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Hatim ini saking dia pemurahnya dijadikan dia sebagai masal, ya. Kalau disebutkan tentang pemurah, yang terbayang oleh orang langsung adalah Hatim ini. Namun sungguh pun dia pemurah, tapi tidak akan meringankan tidak akan mengeluarkan dia dari api neraka, tapi akan meringankan sedikit azab untuknya. Kemudian penjelasan berikutnya tentang zalzalah ini masih panjang, ya. Apakah kita teruskan semuanya atau kita sisakan untuk dialog, Pak Febri? Kalau saya, waktu saya luas saja. Mas Zen, ya? Mungkin karena bagaimana? Apakah mau tanya jawab saja? Kita ada sekitar 13 menit lagi ini. Mungkin lebih baik tanya jawab saja ya. Iya, kita lanjutkan tanya jawab, silakan. Oke, baik. Ini bisa, karena saya sudah tuliskan, bisa disambung, dan dia penjelasan ayat yang 7-8 berikutnya gitu. Oke, baik. Fadol, kalau ada yang perlu kita diskusikan. Baik, ini saya stop sharing dulu. Baik, silahkan kalau ada yang mau ada pertanyaan, bisa raise hand atau langsung open mic saja juga boleh. Atau mungkin saya ada pertanyaan dulu ini, Ustaz. Kalau Ya, ini kan silakan. kita pernah belajar juga, Ustaz. Kalau ada misalnya orang, dia misalnya banyak kebaikan selama hidupnya, tapi pas saat kematiannya itu dia matinya sebagai kafir. Itu kalau gitu dia akan masuk neraka. Sedangkan kebalikannya ada juga, dia semasa hidupnya banyak buat keburukan, non muslim, masih kafir, tapi di akhir hayatnya itu menjadi muslim, dan setahu saya kalau misalnya setiap muslim itu akan masuk surga, Ustaz. Ini bukannya agak bertentangan dikit dengan apa yang kita pelajari, Ustaz? Bagaimana, Ustaz? Setiap kebaikan dan kejahatan bukan pasti ditimpang, ya, Ustaz? Atau tidak berlaku kalau misalnya dia di akhir hayat dari non-muslim? Kafir di ujungnya. Ya, begini. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis, innamal a'malu bil khawatim. Amal itu dinilai bagaimana akhirnya. Nah, di sini ini perlu kita perhatikan, ya, setiap kita beramal, kita seriusi di ujungnya, ya. Ketika umpamanya kita sholat, di tasyahudnya itu kita betul-betul usahakan untuk khusyuk sampai assalamualaikum, ya. Karena di awal-awalnya atau di tengah-tengahnya mungkin pikiran kita kian kemari, pas asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita hadirkan sekali hati kita dan pada salam gitu. Kenapa? Karena dihitung di akhirnya. Ini setiap amal, dan juga nanti seluruh amal kita bagaimana di akhir hayat kita, itulah yang akan dihitung oleh Allah. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannati hatta la yakunu bainahu wa bainal jannati illa zira fayasbiquhul kitab fayamalu bi amali ahlin nari fayadkhuluha. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian mengamalkan perbuatan amal-amalnya orang ahli surga, ya. Kemudian tidak ada jarak antara dia dengan surga itu melainkan cuma tinggal sehasta lagi, ya, sehasta, ya, mungkin 1 meter lah begitu. Kemudian dia melakukan perbuatan ahli neraka di akhir hayatnya itu, lalu dia jatuhlah kepada penduduk neraka. Dan begitu sebaliknya, yang awalnya dia jahat-jahat, kemudian di akhir hayatnya dia baik, bertobat begitu, maka yang dinilai oleh Allah adalah ketika taubatnya itu. Terus apakah ini bertentangan dengan ayat ini? Tidak bertentangan. Kenapa? Karena orang yang melakukan perbuatan jelek di akhir hayatnya dengan kekafiran,
ya, maka kata Allah, habitat a'maluhum, hancur lebur seluruh amalnya. Ibaratnya begini, ya, ada sebuah kapal besar sebesar gunung begitu. Begitu kokohnya, banyak sekali yang bisa dibawa kontainer ribuan isinya begitu. Tapi dia bocor segini pokoknya, ya, sebesar telunjuk ini. Ini kan pada akhirnya dia akan hancur, atau pada sebelum dia sampai kepada tujuan dia menabrak batu karang yang besar sehingga pecah begitu. Itulah ibaratnya. Ya, jadi tidak ada makna dari amal yang dia lakukan sebanyak itu tadi. Maka inilah yang perlu kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita disabatkan sampai akhir hayat atau dikokohkan dalam keislaman sampai akhir hayat. Inilah yang menjadikan orang-orang salafun soleh, ulama-ulama dulu cepat beruban, atau mereka menjadi sakit karena memikirkan bagaimana akhir dari hayatnya, ya. Sementara kita pada hari ini kita santai saja, ya. Ada seorang ulama namanya Imam Sufyan Ats-Tsauri, ya. Itu kalau dia sudah memikirkan tentang akhir dari hayatnya sampai dia kencing darah begitu saking takutnya, ya. Kenapa? Ketika ditanya oleh orang kepada dia, "Kenapa kamu begitu takutnya?" Apa katanya? Dulu iblis itu adalah seorang hamba Allah yang sangat soleh dan banyak luar biasa ibadahnya. Sampai tidak ada sejengkal pun bumi ini lagi yang tidak bekas sujudnya iblis. Jadi di tempat Mas Zen berdiri sekarang itu atau duduk sekarang itu pernah iblis sujud di sana tuh. Di tempat saya ini juga begitu, di dalam riwayat itu diceritakan. Saking solehnya dinaikkan oleh Allah derajatnya, kemudian dia beribadah di langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit sampai ke langit ketujuh. Tapi ketika dia diuji dengan satu ujian, dia jatuh sehingga nilai dari ibadah yang pernah dia lakukan selama ini tidak ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia kafir bangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah kira-kira makna dari perbuatan itu, dan dia akan bernilai, ya, akan dihitung oleh Allah sedetil-detilnya ketika kita mempunyai iman, ya. Kita mempunyai iman dan perbuatan baik kita itu akan dinilai oleh Allah, dihargai. Tapi kalau kita tidak ada iman, sebanyak apapun perbuatan baik kita, maka tidak akan ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun bersedekah, ya, triliunan banyaknya, ya, menyumbang sana sini, melakukan pengayoman terhadap fakir miskin, anak yatim dan segala macamnya, tapi kita tak beriman kepada Allah, itu semuanya habitat a'maluhum, hancur lebur seluruh amalnya. Ibarat kita punya makanan enak, piring tempat letaknya itu pecah, tentu juga makanannya juga berserakan, nggak ada guna, nggak bisa kita makan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah, terima kasih jawabannya Ustaz. Mungkin kita bisa ada 2 pertanyaan lagi. Bisa langsung open mic saja atau raise hand dulu. Saya boleh tanya ya, Ustaz. Oke, silakan Bu Maryam. Silakan Bu Maryam. Iya, ini Ustaz tadi kan dibilang tuh dalam surah tadi dijelaskan kalau pamannya Nabi itu ditanya bermimpi itu ya. Di sana dibilang katanya kalau orang kafir dia dapat keringanan. Nah, bagaimana dengan orang-orang kafir yang bilang yang berbuat kebaikan? Apakah mereka juga dapat keringanan, Ustaz? Misalkan ada kan seperti tadi Ustaz bilang, dia tuh suka Allahu a'lam niatnya apa, nyumbang tuh apa karena untuk pemurtadan ataukah memang ikhlas? Itu gimana Ustaz kalau orang kafir yang membantu orang muslim? Apakah sama seperti cerita tadi itu? Itu terima kasih Ustaz. Jadi Ibu, begini, kalau dia melakukan perbuatan baiknya itu, ternyata justru akan semakin menjauhkan orang dari agama Allah. Dia sumbangkan uangnya banyak-banyak, tetapi untuk memurtadkan orang ini bukan perbuatan baik yang dilakukan, justru perbuatan yang kejahatan yang lebih jahat daripada sekedar membunuh orang dan menzalimi orang dengan cara lain. Ini akidah yang dicabutnya dari dadanya, bukan sekedar lehernya yang dipotong begitu. Ini justru kejahatan yang dilakukan seperti ini lebih dahsyat. Tapi begini, boleh jadi ada orang melakukan perbuatan betul-betul baik, ya, baik gitu. Tapi dia tidak ada niatnya karena Allah, kemudian tidak ada karena berharap nanti di akhirat diselamatkan dari azab neraka, maka ini juga percuma. Maka Ibu yang ikhwati fillah sekalian, yang paling penting sekali itu adalah ada namanya ihtisab, ya.
ini di dalam hadis yang sering kita dengar kalau bulan Ramadan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan disertai dengan iman dan ihtisab. Ihtisab ini apa maksudnya? Yaitu berharap sekali diberi oleh Allah pahala di akhirat nanti. Kemudian berharap untuk pertemuan dengan Allah. Berharap mendapatkan ridha dan surganya. Ada itu di kita, baru makanya amal yang kita perbuat itu bernilai. Tapi kalau tidak ada perasaan itu, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana suatu kali Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, Abdullah bin Juda'an itu ya mirip dengan Hatim tadi itu. Ya, dia adalah orang yang sangat dermawan ya Rasulullah. Ayanfa'u, ya apakah bermanfaat baginya kedermawanannya itu nanti di hari kiamat?" Apa kata Rasulullah? Tidak. Karena dia tidak pernah mengatakan Rabbi firli khati'ati yauma yakumul hisab. Ya Allah, ampunilah dosaku di hari berhisab nanti itu. Karena tidak ada harap di dalam hatinya seperti itu. Maka oleh karena itu, ya mesti kita hadirkan perasaan ingin mendapatkan pahala, keampunan dan keridhaan Allah nanti di akhirat, barulah akan kita dapatkan hal tersebut. Tapi kalau kita ya berbuat baik, ya karena berbuat baik itu adalah kebaikan, ya hanya seperti itu, ya yang kita dapatkan hanyalah pahala dunia. Ya, tidak ada pahala akhirat. Kan ada juga orang kafir, dia memang betul-betul dari hatinya, tapi bukan dari hati, maksudnya itu fitrah dia memang seperti itu. Tapi dia tidak berharap pahala dari Allah, tidak ia percaya kepada Allah, maka ini juga tidak ada maknanya di hadapan Allah. Namun dibandingkan dengan orang-orang kafir yang melakukan perbuatan jahat, menindas manusia lainnya, melakukan kebinasaan di permukaan bumi, tentu dia lebih ringan nanti azabnya di akhirat gitu. Sekalipun mereka sama-sama dalam neraka. Yang namanya neraka, tidak usah kita bayangkan betapa mengerikannya, ya. Seringan-ringannya neraka kata Rasulullah, dan itu azab yang akan diberikan kepada pamannya Abu Thalib, yaitu dipakai sandal dari api bara api neraka, kemudian akan mendidih sampai ke otaknya. Kemudian apa kata kata Abu Thalib, ya Allah, ringankanlah azabku ini, pindahkan aku ke neraka yang lebih ringan daripada ini. Padahal itu adalah neraka yang paling ringan, tidak ada yang lebih ringan daripada itu. Nih. Terima kasih. Allahu a'lam. Ya, sama-sama. Mungkin ada satu pertanyaan lagi, boleh? Saya boleh Oke, bertanya? Silakan. Terima kasih Ustadz. Menarik dari penjelasan Ustadz tersebut. Dan yang menurut saya sangat tertarik adalah disampaikan tadi bahwa ketika kita berbuat baik, kita perlu ada di dalam hati kita untuk berharap pahala dari Allah. Kalau dari sudut pandang saya secara pribadi, apakah itu tidak kemudian kita itu seperti hitung-hitungan sama Allah? Bahwa ketika kita berbuat, kita selalu berhitung apa yang saya dapat, apa yang ketika saya tidak mendapatkan apa-apa, maka saya tidak akan melakukannya. Apakah tidak kemudian seperti itu, Ustaz? Terima kasih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah kadang-kadang kita mendengar subahat ya, yang seolah-olah bagus pula, tetapi sebenarnya sangat menjerumuskan. Yaitu, saya beramal ini tidak mengharapkan apa-apa dari Allah. Kenapa saya karena cinta saja gitu kepada Allah gitu kan? Ini betul. Tetapi di dalam Al-Qur'an itu Allah jelaskan semua-muanya itu dengan bertingkat-tingkat ya. Hamba yang betul-betul sudah berharap sekali kepada Allah, itulah yang nanti dia akan mendata yang akan muncul di dalam hatinya itu keridhaan ya, yang mengharapkan keridhaan. Bagaimana pula kita yang diiming-imingi oleh Allah Subhanahu wa taala terus begitu ya. Apa kata Allah? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin ya. Bersegeralah kamu mendapatkan keampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Allah yang mengiming-imingi kita seperti itu. Allah menyuruh kita mencari itu. Kemudian Rasulullah sendiri juga mengatakan demikian. Contoh salah satu begini, ketika Rasulullah membangunkan sendiri sahabat-sahabatnya yang lagi tidur. Kemudian apa kata seorang sahabat kepada Rasulullah? Ya Rasulullah,
Kenapa engkau betul yang melakukan itu? Perintahkan saja kepada kami untuk melakukan hal tersebut. Kemudian apa kata Rasulullah? Kalian tidaklah lebih butuh kepada pahala daripadaku. Ya. Rasulullah, orang yang sudah dijamin masuk surga saja begitu. Aku lebih butuh pahala. Maksudnya akan pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala nanti. Jadi ini adalah sesuatu yang sebenarnya dianjurkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan dijelaskan oleh Rasulullah, yaitu kita mesti ihtisab, ya, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Barulah kita mendapatkan pahala itu. Dia begini, ikhwati fillah rahimakumullah. Coba seperti ini. Ada umpamanya kita memberikan sesuatu kepada orang. Tapi orang itu cuek saja, santai saja, ya. Tidak ada rasa harapnya begitu, ya. Santai saja dia. Besok kira-kira kita semangat tidak memberinya, ya. Kemudian ada orang ketika kita memberi kepada dia itu, dia begitu ketika kita mau beri dia begitu takzimnya, kemudian menghargai walaupun umpamanya yang kita kasih itu adalah sepele, umpamanya makanan sederhana tapi lezat sekali dia menikmatinya itu, pasti besok kita lebih semangat lagi memberinya, dan di dalam hati kita alhamdulillah, ya, senang, ya, itu. Allah Subhanahu wa taala seolah-olah gambarannya begitu juga. Kita memperlihatkan kepadanya bahwa kita betul-betul harap dengan apa yang dikaruniakan kepada kita di dunia dan di akhirat terutama sekali nanti. Dengan pahala, dengan amal-amalan yang kita lakukan itu harus kita hadirkan harapan kita akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa nanti dari Allah berbentuk keampunan dan surganya. Inilah intisari atau pengajaran-pengajaran yang diberikan oleh Allah di dalam Al-Quran untuk kita, dan Rasulnya juga, bahkan sekaligus dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Wallahu alam, begitu ya, kita dapatkan di dalam Al-Quran dan hadis. Ya. Gimana Ibu? Baik, bisa dipahami? Bisa Ustadz, terima kasih. Namun saya berpikir lagi bahwa ketika kita kemudian menghitung-hitung pahala apa yang kita dapat, kita akan kemudian seperti yang Ustadz tadi bilang, Pak, jangan sampai kita punya hati untuk bahwa kita punya kapling di surga. Bahwa semua amal ibadah kita itu sudah banyak, kita sudah sholat 5 waktu, sudah sholat tahajud dan sebagainya. Ketika kita kemudian menghitung semuanya itu bahwa kita sudah berbuat baik, apakah tidak akan kemudian timbul hati bahwa saya sudah punya banyak pahala ini, saya sudah punya kapling di surga ini, sehingga melihat orang lain akan kemudian, kamu kok tidak berbuat baik, kamu tidak sholat ini, tidak sholat itu, dan sebagainya. Jadi bagaimana bisa ya mungkin sangat personal, bahwa tergantung dari pribadi orang masing-masing. Cuma ketika kita menghitung-hitung tadi, apakah kemudian tidak jatuh ke area itu gitu. Terima kasih. Jadi maksudnya ihtisab itu bukan menghitung-hitung, Bu, tapi berharap, ya, dengan amal kita itu kita diberi oleh Allah pahala, bukan kita pahala saya sudah segitu, enggak. Jadi ketika kita sholat, ya Allah berilah saya pahala dengan amal saya ini, kan kita tidak tahu apakah betul dikasih oleh Allah pahala atau tidak itu. Kenapa? Ya, karena seperti yang kita sebutkan tadi itu, Allah Subhanahu wa taala akan menerima dari hambanya yang sempurna. Apa kata Allah? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya akan menerima dari hamba-hambanya yang bertakwa. Jadi di sini ini bukan kita menghitung, salat saya sudah segitu, bukan. Tapi kita mengharapkan setiap amal yang kita lakukan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita justru semakin semangat. Apakah tadi sholat saya betul-betul sudah diberi pahala oleh Allah atau belum? Padahal khusyuknya belum. Ya, apakah amal saya bersedekah ini pantas diberi oleh Allah pahala atau tidak, gitu kan? Kenapa? Banyak rianya tadi, ya, ingin disanjung oleh orang atau dibaca-baca oleh orang begitu. Jadi ini maksudnya bukan menyuruh hitung, tetapi menyuruh untuk mendatangkan rasa harap kepada Allah dari setiap amal yang kita lakukan. Ya, ini mudah-mudahan bisa dipahami. Allah. Bagaimana Ibu? Sudah Sudah jawabannya? Terima kasih.
Jadi sayang sekali karena keterbatasan waktu, kita cukupkan dulu untuk pengajian hari ini. Untuk mengakhirinya, saya serahkan ke Ustaz Zulfi untuk memimpin doa untuk mengakhiri pengajian kita hari ini. Demikian ikhwati fillah rahimakumullah. Semoga apa yang kita kaji pada hari ini menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semangat kita untuk selalu berbuat kebaikan dan kehati-hatian kita untuk jangan sampai melakukan kesalahan walaupun sebiji atom ya. Dan pada akhirnya kita berharap kepada Allah untuk mendapatkan keridhaannya dan tidak ada rasa sombong sedikit pun atau berbangga atau merasa diri pantas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya adalah hamba Allah yang rendah dan menundukkan hati di hadapannya. Maka pada waktu sekarang ini marilah kita menghadapkan hati dan penuh pasrah berharap kepada Allah untuk bermunajat. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalin, Allahumma salli ala Muhammadin fil akhirin, Allahumma salli ala Muhammadin fil malail a'la ila yaumiddin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami dengan kezaliman yang banyak. Kalaulah bukan karena kasih sayang-Mu, maka termasuklah kami kepada hamba-Mu yang merugi. Rabbana la tu'akhirna in nasina aw akhtana. Ya Allah, janganlah Engkau mengazab kami karena kami lupa atau kami tersalah. Rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ya Allah, jangan bebankan kepada kami beban berat sebagaimana Engkau bebankan kepada umat-umat sebelum kami. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Ya Allah, jangan bebankan kepada kami sesuatu yang kami tidak sanggup untuk memikulnya. Wa'fu anna, maafkanlah kami. Waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ampunilah kami, rahmatilah kami, dan belalah kami di hadapan orang-orang kafir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan biarkan hati kami melenceng dari kebenaran setelah Engkau beri petunjuk. Ya Allah, berilah kami rahmat-Mu, petunjuk-Mu, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa kedua orang tua kami, dan kasihanilah keduanya sebagaimana mereka mendidik kami di waktu kami kecil. Rabbana la tada' lana dzamban illa ghafartah. Ya Allah, jangan biarkan dosa-dosa kami melainkan Engkau ampuni seluruhnya. Wala hamman illa farajtah, dan jangan biarkan ada kesulitan kami tanpa ada jalan keluarnya. Wala hajatan min hawa wala dainan illa qadaitah, dan tidak ada hutang yang berketerusan melainkan Engkau beri kami kesanggupan untuk membayarkannya. Wala maridan illa syafaitah, dan yang sakit di antara kami sembuhkanlah ya Allah. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitah wa yasartaha ya arhamar rahimin, dan jangan biarkan ada kebutuhan kami terhadap dunia ini dan akhirat kami melainkan Engkau keluarkan kami dari kebutuhan itu dan Engkau penuhi seluruhnya ya Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa isbatu amrina. Ya Allah, perbaikilah agama kami karena itu adalah pusat dari kehidupan kami. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, dan perbaikilah dunia kami karena inilah tempat kami hidup sementara. Wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna, dan perbaikilah akhirat kami karena ke sanalah kami akan kembali. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, dan jadikanlah kehidupan ini sebagai tempat penambah kebaikan-kebaikan kami menuju akhirat. Waj'alil akhirat waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr, dan jadikanlah kematian itu sebagai istirahat kami dari segala kejahatan. Allahumma khtim ajalana wa umurana bi husnil khatimah. Ya Allah, akhirilah kehidupan kami dan seluruh urusan kami dengan akhir yang baik. Wala takhtim ajalana bi su'il khatimah, dan janganlah akhiri ajal kami dengan su'ul khatimah, buruk akhirnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ikhwati fillah rahimakumullah, demikianlah pengajian kita pada hari ini.
Mudah-mudahan Allah beri kita petunjuk dan rahmatnya untuk bisa mengamalkannya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, permisi. Terima kasih banyak Ustadz. Ya, Anda permisi dulu ya, salat asar di sini sudah selesai. Ya. Iya, Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih banyak Ustaz, jazakallah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi ini adalah pengajian kita untuk minggu ini. Terima kasih untuk Bapak-Bapak dan Ibu yang sudah datang. Dan saya minta maaf juga kalau ada kekurangan sebagai moderator. Untuk selanjutnya, kalau misalnya ada yang mau disampaikan lebih lanjut, saya serahkan kembali ke Bang Febri. Daisral masih di sini atau gimana nih, Daisral? Masih. Jadi Masih. kita mau ngobrol tentang itu nggak? Atau mau nanti lagi aja? Sibuk nggak? Daisral mau sholat asar juga tapi ya? Iya kayaknya. Mana dong? Jadi bahas nggak nih permasalahan pengajian remaja dan anak-anak atau? Oke. Mas Febri, maaf saya duluan ya. Iya, oke ini nggak apa-apa. Oh ya teman-teman sekarang kalau ada yang mau duluan, silahkan Ya, kalau mau makasih. dulu. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daisral, Jadi bagusnya gimana ada Feb? Caranya apakah ya itu pertama perlu duduk dulu, ngobrol dulu. Tapi kan Daisral mau pergi sholat asar. Cari waktu lagi nanti untuk ngobrol. Minggu depan jadi nih acara anak-anak. Apa udah siap apa kita belum kan? Belum. Ngobrol lagi. Ngobrol dulu. Iya, di setting dulu gimana? ya, di setup dulu ya. Apa minggu depan kita ketemu dulu, rapat gitu, ngobrol. Kayaknya mending gitu aja dulu di ini apa di Mana Daisral? minggu kalau hari Jumat gimana ada Feb? Ngobrolnya. Rapatnya Jumat malam di sini. Jumat malam di Daisra.